Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan kita boleh sehat dan kita boleh menjalankan hari-hari kita, terlebih pada satu hari ini dengan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan nats pada hari ini di dalam membuka pekerjaan kita semuanya, yakni tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Nats pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, manusia paling pintar meniru, walaupun itu bukan pribadinya. Ya, meniru suara, meniru gerak, bahkan meniru kicauan burung, meniru suara-suara binatang, bahkan meniru orang bersuara atau apapun itu. Meniru memang mudah, tapi menjadi pribadi yang sendiri, be yourself, mungkin itu sangat susah Bapak Ibu. Karena kenapa? Meniru itu sebenarnya bukan pribadi kita yang sebenarnya. Tetapi ketika saudara meniru, maka saudara hanya memberikan tiruan itu tidak selamanya dalam hidupmu, tetapi itu hanya sementara. Ada peribahasa mengatakan serupa tapi tak sama. Oleh karena itu kita harus melakukan dan mencontohkan atau mencontoh yang baik. Janganlah kita meniru sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu. Dan sangat luar biasa kalau melalui perkataanmu, melalui sikapmu yang baik itu boleh ditiru oleh orang lain, dan kita menjadi role modelnya, menjadi next generasi yang sangat luar biasa bagi orang lain. Kita mampu mempengaruhi orang lain dengan cara kita yang baik. Itu yang sangat diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, tirulah yang baik. Makanya dalam kitab hari ini mengatakan, jangan kamu meniru yang jahat. Kenapa dikatakan meniru yang jahat tidak baik? Karena itu bisa melukakan banyak orang. Contohnya, ketika kamu berkata kasar, ketika kamu iri, dengki, benci. Bahkan memang sekarang saking banyaknya dunia media sosial ini, banyak sekali anak-anak kita terjebak dengan tiruan-tiruan yang jahat. Mereka sebenarnya tidak mengerti arti kata-kata itu, tetapi kata-kata itu telah mengandung unsur kejahatan di dalamnya. Mari kita perhatikan anak-anak kita supaya mereka tidak terjebak dengan berbagai unsur-unsur kejahatan yang mereka lihat. Bagaimana seorang anak kecil mampu membunuh ibunya, bagaimana seorang anak mampu membunuh ayahnya, bagaimana seorang anak mampu menjadi pencuri handal, atau banyak lagi karena mereka meniru hal-hal yang jahat. Luar biasa, dunia yang semakin tidak baik ini mendatangkan hal-hal yang negatif bagi banyak orang. Hati-hati anak-anak kita untuk mempergunakan handphone, media sosial mereka. Karena kalau kita tidak mampu mengawasi, bahkan mungkin saja kita sendiri juga bisa menjadi pelaku dalam perbuatan jahat
kalau kita menirunya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Makanya sangat-sangat jelas Yesus mengatakan dalam firman-Nya hari ini, janganlah engkau meniru yang jahat, karena yang jahat mendatangkan kecelakaan, yang jahat mendatangkan perpecahan, yang jahat mendatangkan bahaya. Tetapi melalui kita, dunia kita ubah dari sesuatu yang tidak baik-baik saja, sesuatu yang penuh dengan kerusuhan karena keiri dengkian dan sebagainya, kita ubah menjadi dunia yang penuh cinta kasih dan damai sejahtera. Dua pilihan yang sangat luar biasa diberikan oleh firman ini bagi kita, dan dua-duanya bisa kita lakukan dalam hidup kita, yang baik dan yang jahat. Kamu boleh memilih, Bapak Ibu Saudaraku, apakah yang jahat kamu pilih mendatangkan malapetaka dalam hidupmu, atau mungkin yang baik akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Bahkan banyak orang penegak hukum sendiri yang terjebak dalam bahaya, bahkan pengedar, bahkan bandar narkoba di Indonesia ini. Luar biasa. Atau mungkin bisa jadi kepada para hamba Allah, ketika para hamba Allah meniru yang tidak baik secara kemanusiaannya, dia akan terjebak dalam hal-hal yang tidak baik juga dan membahayakan. Makanya firman Tuhan sangat mengatakan, barang siapa yang berbuat baik itu berasal dari Allah. Setuju sekali pendapat ini, firman ini bagi kita semuanya. Sesuatu yang datang dari Allah itu pasti sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mendatangkan anugerah, sesuatu yang mendatangkan rezeki, dan sesuatu yang mendatangkan hal-hal yang positif dalam hidup kita. Itulah kita tiru. Dari mana itu datangnya? Dari firman Tuhan yang akan kita baca setiap hari, kita renungkan, bahkan ketika kita melakukannya dalam hidup kita, maka kita telah menerjemahkan Alkitab itu sendiri melalui sikap dan perilaku kita. Bahkan dikatakan bagi yang berbuat jahat, maka tidak akan pernah melihat Allah. Melihat Allah dalam pengertian bahwa dia tidak akan pernah menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupannya sebagai patron, sebagai Allah yang mampu menyadarkan dia, sebagai orang yang tidak pernah menghadirkan Allah, sehingga Allah tidak pernah ada dalam hidupnya. Yang ada dalam hidupnya hanyalah pikiran-pikiran duniawi semata. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dunia masih banyak orang-orang yang baik. Jangan meniru orang-orang yang jahat. Kamulah salah satunya yang terbaik itu. Kamulah salah satunya yang bisa meniru yang baik. Be yourself. Mulailah dari diri sendiri. Datangkan berkat-berkat. Blessed to be blessing. Ketika kamu menerima kebaikan dari Tuhan dan kamu meniru cara Tuhan, kasih-Nya ke dalam dunia ini, kita sebagai kesegambaran Allah mampu juga menirunya melalui apa yang telah kita dengar, apa yang kita telah lihat, bahkan ketika kita membacanya dalam firman Tuhan. Yesus melakukan yang baik, biarlah dia menjadi tiruan yang sesungguhnya bagi kita. Selamat melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Memulai aktivitas kami akan menjadikan diri kami menjadi orang yang meniru dan melakukan yang baik dalam hidup kami. Sehingga melalui diri kami, dunia akan semakin penuh damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat dari Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati pekerjaan kami, berkati anak-anak kami, berkati keluarga kami. Biarlah kami serahkan seluruhnya kehidupan kami dan pekerjaan kami dalam satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara.